Si pengurang kewa Tentanya kamera tetap Benda canggih berbentuk pipih di atas meja tampak bergetar. Sepasang mata indah berbulu lentik memiliki bola mata coklat itu melirik sesaat. Matanya beralih dari secari kertas yang sedari tadi ia pegang dan ia pandang. Wanita cantik itu bernama Rani Wulandari. Nama yang cantik, secantik pemiliknya. Rambutnya ikal disemir warna coklat tua tipis. Tampak sangat kontras dengan kulitnya yang sawo matang. "Halo," sapanya, menyambut penelpon dari seberang. "Udah terima belum undangan reuni dari Bagas?" Suara ceria dari seberang yang bukan lain adalah sahabatnya, Clara, wanita cantik istri seorang dokter yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. "Ya," Rani menyahut dengan malas. "Gimana?" kejar Clara tak sabar. "Apanya?" tanya Rani pura-pura tidak paham. "Bisa kan datang?" Ayolah Ran, siapa tahu di sana ntar kamu dapat jodoh." "Ih, apaan sih? Emang kau pikir aku tak laku apa?" Clara tertawa ngakak. Emang dari dulu Clara bawaannya selalu rame. "Kalau laku kenapa belum nikah?" tanya Clara. "Belum ada yang srek, nggak bisa dipaksa. Kalau jodoh pasti nggak bakalan kemana kok," jawab Rani. "Iya deh, iya. Ikut ya, please," sahut Clara. "Kebetulan aku lagi banyak kerjaan," jawab Rani. "Hah, laku lama. Nggak mau tahu. Nggak tiap tahun ini kan Ran. Ayolah." Clara memaksa Rani. "Ya deh ya." Rani pun mengiyakan. "Nah, gitu dong. Kita ketemu di villa ya," sahut Clara. Obrolan pun segera terputus. Jika terus dilayani, tidak akan ada habisnya. Begitulah keduanya bila sudah terlibat obrolan, apapun bisa jadi bahan cerita menarik. Siang itu, Rani mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bukan Rani orangnya yang suka menunda-nunda kerjaan. Selain cerdas, Rani adalah sosok wanita giat, meski kini usianya hampir 35. Namun sepertinya masih belum ingin membina hubungan serius dengan seorang laki-laki. Seorang Rani merasa kesusahan untuk jatuh cinta. Laki-laki manapun tidak bisa dengan mudah membuat ia merasa terkesan. Entahlah. Tiba-tiba pukul 3 sore, Rani sudah bersiap untuk keluar kantor. Setelah ia yakin semua beres, ia putuskan untuk pergi sendiri ke villa. Tidak merasa takut nyasar karena ada petunjuk canggih dari Google. Dengan masih menggunakan pakaian berkantor, Rani nekat menembus macet. Saat hendak menuju jalan tol, Rani melihat banyak polisi dan salah satu segera menghentikan mobilnya. Dengan sopan menyapa agar Rani putar balik karena terjadi kecelakaan beruntun. Dengan penuh perhitungan, Rani tidak ragu untuk segera putar balik demi kelancaran evakuasi korban yang mungkin segera butuh pertolongan. Kali ini, Rani menggunakan instingnya, daya ingat, untuk menuju villa yang dimaksud. Tidak jauh dari jalur tol, ada jalan bisa menuju villa, mungkin sedikit jauh, tapi Rani yakin akan sampai tepat waktu. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Rani tidak ingin buru-buru. Tiba-tiba turun kabut tipis, sedikit berkerut dahi Rani. Rani merasa heran tapi ia tidak salah lihat. Di hadapannya adalah kabut, bukan asap bakaran warga. 1-2 rumah terlewati. Makin jauh, makin jarang. Dan sepanjang jalan melalui hutan. Kok ada hutan ya? Pikir Rani mulai terusik. Perasaan gak ada hutan deh. Paling kebun warga, tapi... Rani segera membuang pikiran yang tidak penting. Segera ia hidupkan radio mobil sekedar untuk teman perjalanan. Namun semua gelombang tidak ada siaran, hanya bunyi kresek-kresek tidak jelas. Aneh, seperti berada di luar jangkauan frekuensi.
Rasa aneh kembali menjalar. Namun ia tetap berusaha tenang mengemudikan mobilnya. Sesekali melirik spion berharap ada kendaraan lain di belakang atau bertemu kendaraan lain dari arah depan. Tapi nihil, seakan ia hanya sendirian di sepanjang jalan tersebut. Aneh, padahal ini jalan raya, kok tidak ada satupun kendaraannya. Pikirannya semakin merasa heran. Teret, tiba-tiba mesin mobil mati. Ya Tuhan, ada apa ini? Ayo dong, jangan sekarang. Gumamnya mulai panik. Berkali-kali dicoba tetap tidak mau menyala. Rani bukanlah wanita penakut. Semua temannya, juga orang tuanya sangat tahu siapa Rani. Namun dihadapkan dengan kondisi saat ini, rasanya khawatir mulai timbul. Tidak jauh pikiran Rani adalah begal. Selesailah, ucapan Rani dengan nada putus asa. Baiklah, jika aku tidak diizinkan menghadiri reuni gak penting itu, aku akan coba bersabar di sini. Tapi tolong jauhkan segala gangguan apapun dariku. Gumam Rani pelan, seperti tengah bicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Rani mencoba memutar kunci mobilnya dengan terpejam. Brum, ajaib. Mobil kembali hidup. Rani menarik nafas lega. Dengan sedikit menambah kecepatan, Rani tidak ingin lagi mengalami hal yang tidak mengenakan seperti barusan. Tak lama mobil berbelok pada sebuah pelataran sebuah villa yang cukup luas. Beberapa mobil sudah terparkir di sana. Saat mobil Rani masuk, tampak seorang wanita cantik dengan perut buncitnya mengenakan dress putih sebatas lutut menyambut Rani riang. Kirain gak jadi datang, Beb, serunya. Rani hanya tersenyum setelah menutup pintu mobil. Segera menyampiri Clara, sahabatnya yang sudah tidak sabar menunggu dirinya. Kamu sama siapa? Hans mana? Rani balik bertanya. Clara tersenyum. Rani menatap curiga. Aku sendiri. Hans lagi ada seminar di kota, ujarnya. Rani geleng-geleng. Nekat banget sih kamu ya. Kalau ada apa-apa sama kandunganmu gimana? Gemas Rani. Enggak lah, aman kok. Kamu kemana aja sih? Kirain gak jadi dateng. Dihubungin gak aktif lagi, tanya Clara. Aku tadi lewat jalan pintas, di tol terjadi kecelakaan. Lalu tiba-tiba Clara berkerut dahi. Masa sih? Iya, banyak polisi di sana. Sepertinya baru saja terjadi, jawab Rani. Kecelakaan di mana? Tiba-tiba sebuah suara ikut nimbrung. Rani memutar kepalanya dan mendapati seorang pria jangkung berambut rapi. Hai Diki, apa kabar? Seru Rani ramah. Segera ia ulurkan tangan pada Diki yang segera menyambutnya dengan senyum senang. Baik, kamu pasti Rani kan? Sahut Diki sembari menatap wajah Rani lurus. Kirain kamu gak bakalan kenal, Dik, canda Rani. Kenal lah, kamu tidak berubah kok, tetap cantik dan ramah. Goda Diki. Bisa aja kamu, Dik. Keduanya tertawa renyah. Oh iya, mana istrimu, tidak dibawa? Tanya Rani sambil celingukan. Enggak aku bawa, aku sengaja ingin bertemu denganmu, jawab Diki. Ih, kamu ya, orang tuh dibawa istrimu, kenalin padaku. Diki hanya tertawa. Ayo kumpul, seru sebuah suara. Ketiganya segera menatap ke arah asal suara, dan mereka bertiga pun berkumpul. Tapi sebelum berkumpul, Rani ke belakang untuk mencuci tangan. Namun sabun cair yang ia pakai harumnya berbeda. Trat! Saat Rani kembali menatap cermin, tiba-tiba sebuah bayangan melintas cepat. Dengan cepat pula Rani menoleh. Tapi dari lorong ke lorong tiada satupun. Gegas Rani berkemas untuk segera kembali ke ruang tengah. Brak! Tiba-tiba saja ia menabrak seseorang yang juga terkejut. Rani, hei, kamu kenapa? Seru sebuah suara. Rani menatap ke arah pemilik suara itu. Diki, enggak apa-apa. Kenapa terlihat pucat? Tanya Diki sembari menatap wajah Rani lurus. Enggak kok.
Rani mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Lalu Diki tertawa tergeli-geli. Ih, kamu apaan sih? Rani jadi keki. Enggak, kamu cantik, jawab Diki. Tiba-tiba ada suara di belakang mereka. Keduanya serempak menoleh. Ternyata Bagas yang datang. Reoninya di sini ya? Katanya sambil tersenyum kecut. Enggak, aku habis dari toilet, sanggah Rani. Aku mau ke toilet, sahut Diki. Kok pada asik di sini? Bagas bertanya menyelidik. Gak tahu, tadi tiba-tiba Rani menyerudukku, ucap Diki lucu. Ih, Rani mendesis. Aku buru-buru, mana ku tahu ada kamu, sungut Rani. Udahlah, ayo balik ke tempat, yang lain udah pada nunggu tuh, pinta Bagas. Ia yang duluan berjalan. Sesaat ia melirik pada Rani. Dek, jantung Rani berdetak kencang. Mata itu masih sama indah seperti dulu. Bedanya kini Bagas lebih dewasa. Diki berjalan di belakang. Rani merasa diapit. Sesaat ia hentikan langkahnya, pura-pura memeriksa tasnya. Bagas dan Diki hanya menoleh, tampak gengsi untuk menunggu Rani. Dari mana aja sih Ran? Clara langsung menyelidik. Toilet, sahut Rani santai. Itu cowok berdua dari mana? Sambung Clara, matanya melirik pada Bagas dan Diki. Rani mengangkat bahu. Tiba-tiba Clara mendesah. Bisa-bisa CLBK nih, gumamnya. Mata Rani menyipit. Siapa? Enggak, sambil tertawa geli. Rani hanya mendesah. Tiba-tiba beberapa tempat angkat bicara karena semua diminta untuk mengutarakan isi hatinya atau tanggapan tentang acara reuni tersebut. Banyak yang antusias. Saat Siska berdiri, janda cantik nan seksi itu pasang aksi. Clara tampak mencibir. Rani tersenyum, hatinya merasa geli melihat sikap Clara. Siska mengatakan dengan bangga, dengan usaha, juga harta yang dia miliki saat ini. Rani tampak santai saat disindir ada yang belum laku sampai saat ini. Sepasang mata elang yang diam-diam menatapnya sendiri tadi membuat Rani baru sadar dan merinding. Ia adalah Teddy, cowok aneh berambut gondrong yang diikat rapi ke belakang. Sedari dulu Teddy tidak pernah banyak tingkah, cenderung pendiam tapi perhatian. Kabarnya cowok itu mendalami supranatural. Namun Rani sebagai wanita modern tidak lantas percaya semua itu. Saat Diki bangkit untuk bicara, tiba-tiba lampu mati. Semua teriak tertahan. Disusul guntur menggelegar seakan hendak meruntuhkan langit. Semua tercengang. Tenang, semua tenang ya. Kita punya lampu di belakang. Ayo bantu aku untuk menghidupkan, seru Bagas. Beberapa orang laki-laki segera berdiri. Dengan bermodal senter dari ponsel masing-masing, mereka mulai bergerak. Sayang, aku ikut ya, seru sebuah suara yang adalah suara Cynthia yang tidak mau ditinggalkan oleh Bagas. Tunggu sayang, aku tidak lama kok, ucap Bagas lembut. Tapi aku takut, jangan ditinggal, rengek Cynthia manja. Udah di sini aja, toh ada kita juga sih, seru sebuah suara yang adalah Siska. Yang lain ikut bergumam seperti lebah. Bagas mendesah. Ya udah, ayo, ucapnya bernada kesal. Ada yang memuji pada kesabaran Bagas dan ada yang muak pada sikap Cynthia selaku pacar Bagas. Sedari tadi, tangan Rani dicekal oleh Clara. Terasa tangan Clara begitu dingin. Clara, kamu baik-baik aja kan? Tanya Rani sedikit cemas. Iya, aku gak apa-apa kok, ucap Clara pelan. Petir kembali menggelegarkan suaranya yang seperti bom atom. Semua terlonjak kaget. Ada yang berseru, ada pula yang menyebut nama asma Allah. Para wanita mulai panik, bisik-bisik mulai terdengar. Sepertinya acara pertunangan Bagas tidak direstui alam, ucap salah seorang. Yang lain menyahut tidak jelas.
beberapa laki-laki mulai bergerak melakukan apapun. Antisipasi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba-tiba lampu kembali menyala setelah terdengar suara mesin generator di ruang belakang. Tidak terlalu terang, namun cukup untuk melihat mereka semua. Angin kencang mendera, menebarkan semua tirai di ruangan tersebut. Semua menatap jendela. Petir sudah mulai reda. Sepertinya gue harus pulang malam ini. Soalnya besok pagi gue ada jadwal penerbangan ke Singapura, ucap salah seorang membuyarkan keheningan. Dalam cuaca begini, sahut yang lain. Gak apa-apa, udah biasa kok. Semua diam. Tidak ada yang berani protes pada teman mereka yang nekat itu. Gue juga mau pulang ah, lama-lama serem di sini. Seru sebuah suara yang adalah Siska. Lo cewek, gak usah nekat lo. Ada yang menggeridik. Kenapa emang? Gua bukan cewek penakut, ucap Siska menantang. Alah, tadi aja waktu ada petir lo teriak paling kenceng. Ejek salah seorang membuat yang lain tertawa geli. Hih, pada penakut semua, sungut Siska. Beberapa laki-laki serempak tertawa membuat Siska semakin keki. Gawat, pria yang tadi berpamitan hendak pulang tampak kembali sambil berseru. Semua menatap pria itu. Ada apa bro? Tanya salah satu sambil menghampiri. Mobil kita gak ada. Apa? Semua berseru kaget. Iya, mobil kita semua tidak ada di tempat parkir, tegasnya. Masa sih? Beberapa tidak percaya, gegas menuju ke pintu keluar. Benar saja, tidak satupun mobil mereka terlihat. Mustahil ini. Siapa yang sudah mengambil mobil kita? Geram salah seorang. Semua menatap Bagas curiga. Mana aku tahu, tegas Bagas. Udah, jelas ini bukan salah Bagas, ucap salah seorang tenang. Maksudmu salah kita? Laki-laki berambut gondrong diikat ke belakang itu menarik nafas dalam. Ada yang tidak beres ini, ucapnya pelan. Alah, sok tahu kamu Ted, sungut salah seorang. Ya udah, aku juga tidak maksa untuk kalian percaya, tapi ini kenyataannya, tegas Teddy. Suaranya sedikit ditekan. Semua saling pandang. Cetar, cekler. Sebuah kilatan menyambar tepat di hadapan mereka. Semua terlonjak kaget, bahkan ada yang terpental. Tutup pintunya, seru salah seorang. Dua orang segera sigap menutup pintu dan menguncinya. Lantas semuanya kembali ke ruang tengah berkumpul pada pandangan. Apa yang terjadi Ted? Tanya salah seorang pada Teddy yang terlihat lebih santai. Aku tidak ingin memberitahu jika kalian tidak percaya, ucap Teddy pelan. Percaya kok Ted, percaya. Mereka semua berseru. Teddy menatap mereka satu persatu. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi sejak lampu mati, kita itu sudah berada di alam lain. Apa? Iya, sebenarnya tidak mati lampu, cuma kita dipaksa untuk pindah tempat. Semuanya saling pandang, percaya tidak percaya dengan penuturan Teddy yang mereka tahu adalah seorang paranormal tapi tidak terkenal. Sikap kalem Teddy membuat semua orang tidak yakin, seolah tengah mengada-ngada. Masa sih? Gak mungkin ah, ujar salah seorang merasa ragu. Coba periksa ponsel kalian masing-masing, seru Teddy. Meski kurang yakin, tapi mereka semua membuka ponsel masing-masing. Gak ada sinyal, ucap salah seorang. Iya sama. Iyalah, kan mati lampu. Biasanya punya aku gak ngaruh. Halah, ya iya, ini kan di luar jangkauan. Tadi siang ada kok, baru tadi telepon di tempat parkir. Sial. Terus gimana ini Ted? Semuanya menatap Teddy. Ya kita harus keluar dari sini lah. Kalau tidak kita bakalan terjebak di sini selamanya. Ogah gue, mau pulang, seru sebuah suara. Tentulah kita semua juga pengen pulang, seru sebuah suara. Gimana dong Ted? Lo bisa gak ngeluarin kita semua dari tempat terkutuk ini?
Semua kembali menatap Teddy. Gua gak yakin, ucap Teddy pelan. Loh, kok gitu? Bukannya lo punya ilmu? Masa gini doang lo gak bisa? Ilmu gua bukan untuk ini, tegas Teddy tidak mau kalah. Lah, terus buat apa? Untuk apa punya ilmu kalau tidak berguna? Teddy mendesah. Sudah, jangan begitu kawan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, ucap salah seorang lebih bijak. Gimana dong? Mana mobil gua baru 2 bulan lagi. Sayang kan kalau hilang, ucap Siska yang langsung diprotes oleh yang lain. Bisa gak sih lo gak usah mikirin harta dulu? Iya tuh, kita cari cara dulu supaya bisa keluar dari tempat ini. Ini semua harusnya Bagas yang tanggung jawab. Kita sudah terjebak di tempat ini. Jangan-jangan kita mau dijadiin tumbal oleh Bagas. Hus, diem, jangan pada ngawur kalian. Bikin tambah pusing aja, tegas yang lain. Sesaat terdiam lalu kembali bersuara makin ngawur. Bagas sendiri tampak terdiam, tidak bisa berbuat banyak. Ted, please tolongin gue. Seenggaknya mereka tidak nyalain gue kayak gini, ucap Bagas pada Teddy. Ya ini resikonya lah. Jujur, gue gak ngerti semua ini. Semua terdiam. Sebenarnya ini villa punya siapa? Punya bokap Cynthia, ucap Bagas pelan. Semua menatap pada Cynthia. Papa beli villa ini dari seseorang teman yang lagi butuh duit. Ya papa beli untuk membantu dia lah, kata Cynthia menerangkan. Apa mungkin villa ini adalah villa terkutuk? Ucap salah seorang. Tapi aku sering kesini kok, sama Bagas atau sama keluargaku, sambung Cynthia. Sering ke villa sama Bagas? Gak beres. Bagas menunduk, wajahnya memerah. Untung tidak terlalu terang. Rani meliriknya. Saat itu tampak sengaja Bagas juga melirik Rani. Namun Rani merasa ada sesuatu di mata Bagas. Sesuatu yang sulit dibaca oleh Rani, tapi sesuatu yang begitu terluka. Bagas, batin Rani. Ia berharap bisikan hatinya akan didengar oleh Bagas. Tiba-tiba saja Teddy bangkit dan mengajak Bagas untuk bicara berdua. Semua orang menatap curiga, menunggu juga penasaran dengan apa yang tengah mereka berbicarakan. Semua saling pandang. Clara menggeser tempat duduknya. Maklum, dengan perut buncitnya ia merasa kurang nyaman, apalagi berada di situasi seperti saat ini. Klah, sini berbahas saja, ucap Rani yang segera menyediakan beberapa bantal untuk kepala Clara. Ran, bayiku sejak tadi tidak ada pergerakan. Aku takut, Ran, bisik Clara. Rani terkejut dan menatap Clara lurus. Tangannya terulur untuk merasa perut Clara. Tidak ada pergerakan. Rani yang tidak mengerti masalah kehamilan merasa bingung. Mungkin lagi tidur bayimu, Klah, kata Rani asal, berharap Clara tidak terlalu khawatir. Udah lebih 1 jam tidak bergerak, ucap Clara. Tenang aja, jangan pikirkan yang tidak-tidak ya, jawab Rani. Aku berharap tidak ada apa-apa. Kalau bayiku kenapa-napa, habis aku, jawab Clara. Rani mengusap perut buncit Clara, mencoba mencari pergerakan sekecil mungkin. Namun cuman ada pergerakan nafas Clara yang naik turun mulai tidak beraturan. Bawa tenang aja, rileks, berbalah, ucap Rani pelan. Clara menurut karena ia tahu Rani, cuman Rani yang saat ini yang bisa mengerti dirinya. Apa teman mereka tidak ada yang gelar dokter? Ada 2 orang teman mereka di situ yang bergelar dokter, tapi Clara sengaja tidak ingin siapapun tahu. Cuman Rani tempat ia mengeluh. Bagas dan Teddy tiba-tiba kembali dengan wajah tegang. Semua menatap ingin tahu jalan keluar apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi gini teman-teman sekalian, kita tetap berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Masalah ini walaupun begitu sulit, bahkan mustahil untuk itu, ucap Teddy serius yang mendengar lebih serius lagi. Jika ada katakan saja,
aku sudah tidak betah di tempat ini, seru salah seseorang. Memang ruangan mulai gelap, tidak nyaman, seperti tengah berada dalam tabung. Iya teman-teman sekalian, aku bisa mengerti. Juga aku mohon maaf untuk semua ini. Sungguh ini semua bukan kehendakku, ini murni karena alam, ucap Bagas. Yang lain sudah bisa mengerti. Kita dipaksa masuk dalam dunia yang kita sendiri tidak pernah berada di sini sebelumnya, lanjut Teddy tegas. Seseorang ada yang sengaja ingin membawa kita ke dalam dunianya. Mungkin seorang yang sudah beda alam saat ini dengan kita. Semua saling tatap. Ada teman kita yang ternyata sudah bukan manusia lagi hadir di sini. Semakin liar tatapan mereka, saling curiga satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah kita secepatnya untuk keluar dari tempat ini. Jika tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, lanjut Teddy. Adapun syarat untuk membuka atau merobek tabir gaib ini ada 3. Apa Ted? Iya apa? Sahut mereka semua. Pertanyaan berebut membuat Teddy mengangkat tangan agar semua tenang. Yang pertama, aku butuh darah ayam hitam. Darah itu akan dibakar dan asapnya bisa merobek tirai gaib. Kita kembali ke alam kita dan bebas. Yah, dari mana ayam hitam? Gak mungkin itu, sahut yang lain. Yang kedua, dari bayi suci atau darah janin, sambung Teddy pelan. Semua menatap pada Clara yang sedang berbaring. Clara yang ditatap segera bangkit. Apa kalian semua melihatku? Sentak Clara. Clara, bayimu bisa menyelamatkan kita semua, ucap salah seorang menatap Clara memohon. Tidak bisa, enak saja, tolak Clara keras. Ayolah Clara, kamu kan bisa hamil lagi nanti. Yang penting kita semua bisa bebas dari tempat terkutuk ini, seru Siska. Tutup mulutmu, jangan berpikir picik begitu kamu ya. Rani berdiri menuding pada Siska. Semua tersikap menatap Rani. Rani, please, tidak ada cara lain kan? Atau kamu mau kita selamanya terjebak di sini? Sengit Siska. Tentu saja aku tidak mau, tapi kita juga harus tetap berpikir waras, sahut Rani. Cuma bayi doang, ucap Siska. Semua tersikap menatap Rani. Tutup mulutmu atau kurobek, hah? Sengit Rani sambil bergerak menuju arah Siska. Namun seseorang mencekal tangannya. Rani berpaling hendak menepis, namun saat melihat yang mencekal tangannya itu adalah Bagas, Rani pun terdiam. Terlaluan, Rani hanya mengumpat. Tenang Rani, jangan terbawa emosi ya, ucap Bagas lembut. Rani mengangguk. Baiklah, tapi suruh juga semuanya diam, tegas Rani sambil menunjuk Siska yang tersenyum sinis di sana. Bukannya diam, Siska malah berdiri dengan berani. Ayo, yang ingin segera keluar dari tempat terkutuk ini siapa? Seru Siska. Semua serempak menjawab. Kawan, kita mustahil bisa keluar tanpa syarat. Jadi satu-satunya syarat yang ada adalah janin Clara. Kita lebih baik mengorbankan satu nyawa untuk beberapa nyawa. Setuju nggak? Semua terdiam, menatap Clara yang bias dan Rani yang garang. Bilang setuju, langkai dulu mayatku, tegas Rani. Semua terdiam. Sudah Ran, duduklah, kita cari solusi yang lain ya, seru Teddy. Solusi apa Ted? Katamu cuman itu kan tadi. Kita bisa terjebak selamanya di sini. Aku gak mau, ucap Siska. Dan suara Siska mendapatkan banyak dukungan dari beberapa teman yang lain. Teddy mendesah. Tiba-tiba saja salah satu mengalami sesak nafas. Seseorang teman yang jadi dokter segera menolong. Namun dalam hitungan detik saja teman mereka itu sudah berhenti bernafas. Tentu saja semua menjadi panik. Bram, Bram, teriak mereka memanggil-manggil nama teman mereka yang mati. Semua panik dan berdiri. Darah perawan, aku butuh satu tetes saja darah perawan, tegas Teddy. Semua terdiam. Bagas melirik pada kekasihnya, Cynthia. Lalu Cynthia menunduk malu. Gak apa-apa kok, ucap Bagas sabar. Semua menatap heran.
Tiba-tiba saja salah seorang kembali mengalami sesak nafas. Kali ini adalah teman wanita mereka. Bukannya menolong, semua tampak ketakutan. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati di sini, teriak salah seorang sambil menjauh dari tempat itu. Teman wanita mereka sudah terdiam. Semua menatap tegang. Teddy menunduk. Hanya dia yang masih terlihat tenang. Ted, ikut aku, ucap Rani tegas. Teddy menatap wajah Rani lurus. Rani segera berdiri di tempat yang agak jauh dari mereka. Namun Bagas memasang telinga dengan tajam. Syarat perawan itu apa? Tanya Rani dengan wajah bersemu merah. Teddy menatap wajah Rani lurus. Ada guratan senyum nakal di ujung bibirnya. Ya, belum pernah disentuh laki-laki, ucapnya. Rani mendesah. Kalau disentuh laki-laki, bayi pun sudah pernah kali, Ted, ucap Rani kesal. Ya elah Ran, usiamu berapa sekarang? Masa enggak ngerti sih? Teddy tertawa geli. Bisa-bisanya Teddy tertawa di saat keadaan genting begitu. Kalau begitu, ya sudah, ambil darahku, ucap Rani pelan. Hah? Apa? Teddy tersentak kaget. Shh. Rani mendengus sebal. Ngomong dong dari tadi sayang, tidak pusing kepala abang, canda Teddy. Rani semakin keki. Kau kan tidak bilang, sungut Rani. Aku gak yakin ada yang masih, sahut Teddy. Kau pikir aku perempuan apa? Sentak Rani. Teddy garu-garu kepalanya, tersenyum penuh arti. Segera ia melangkah dengan cepat, menarik tangan Bagas. Ayo siapin api, atau apa saja yang bisa dibakar, perintah Teddy pada Bagas.